semua, kalian pernah dengar nggak ya namanya sistem pencernaan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Nah, jadi sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang membantu memproses makanan mulai dari masuknya makanan ke dalam mulut hingga mengubah makanan tersebut menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh sampai membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan. Apa sih fungsi sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan berfungsi sebagai menghancurkan makanan agar dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, mengubah nutrisi menjadi molekul kecil yang dapat dicerna oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, asam lemak, protein, dan karbohidrat. Sistem pencernaan ini juga berfungsi sebagai mengalirkan nutrisi ke aliran darah, lalu mengeluarkan zat sisanya melalui anus atau rektum. Sistem pencernaan dimulai dari proses ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Lalu terjadi pencernaan mekanik di mulut dan di lambung. Lalu terjadi proses flokkulasi, yaitu pergerakan makanan. Dimulai dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Lalu terjadi proses pencernaan kimiawi, yaitu melibatkan enzim untuk mencerna makanan dan mengubahnya menjadi molekul nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu ada proses penyerapan atau absorpsi, yaitu yang diserap adalah glukosa, asam amino, asam lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Lalu terjadi yang namanya asimilasi, di mana nutrisi ini diserap. Glukosa menjadi energi, protein menjadi sumber untuk membantu pembentukan jaringan, dan lemak sebagai cadangan energi. Yang terakhir, eliminasi, di mana ini terjadi di anus, di mana semua zat makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh dikeluarkan. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem pencernaan. Sekarang kita masuk ke anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Yang pertama, anatomi. Makanan itu dimulai dari mulut. Apa sih itu mulut? Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang berfungsi sebagai gerbang utama. Gigi melakukan pencernaan dengan cara memotong dan menggiling makanan. Selain itu, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase yang melalui pencernaan kimia karbohidrat. Kemudian, lidah berfungsi sebagai pengunyah, yaitu mengunyah makanan, mencampur makanan dengan air liur sehingga menjadi sebuah bola atau bolus, kemudian membawanya ke tenggorokan. Nah, proses itu diatur oleh otot mulut. Sementara pipi dan bibir berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap berada di antara gigi. Halo semua, di sini aku bakalan ngejelasin secara singkat fisiologis mulut. Mulut merupakan bagian awal sistem pencernaan. Secara fisiologis, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, memulai pencernaan kimia melalui saliva yang mengandung enzim amilase, serta meliminasi makanan agar mudah ditelan. Kemudian, lidah membantu berfungsi bolus, memberikan sensasi pengecapan, dan berperan dalam proses menelan. Selain itu, mulut juga berfungsi untuk berbicara. Contohnya seperti saya saat ini berbicara dengan menggunakan mulut, dan menjadi pertahanan awal melalui saliva yang mengandung antibakteri. Jadi, mulut tidak hanya berfungsi untuk makan dan minum, tetapi juga pencernaan awal, perlindungan, dan komunikasi. Ini dia jalan tol di tenggorokan kamu, faring. Panjangnya 12-14 cm, tapi dia penghubung sekaligus manajer udara dan makanan paling keren. Dia dibagi menjadi 3 untuk mengantarkan barang. Yang pertama yaitu nasofaring, tempat udara menuju ke sistem pernapasan. Yang kedua yaitu orofaring, jalur bersama untuk udara dan makanan atau minuman. Yang ketiga yaitu laringofaring, tempat pemisahan untuk udara menuju ke paru-paru dan juga makanan menuju ke kerongkongan. Dan saat menelan ada si epiglotis. Katup ini langsung nutup saluran napas biar makanan nggak salah masuk. Itu faring, the traffic manager di dalam diri kita. Tenggorokan terdiri dari faring dan laring yang berfungsi sebagai jalur pernafasan, jalur menelan makanan, dan produksi suara.
Saat menelan, epiglotis menutup laring agar makanan tidak masuk ke saluran nafas. Pita suara di laring bergetar untuk menghasilkan suara. Tenggorokan juga melindungi tubuh melalui refleks batuk dan sistem imun dari tonsil. Fungsi ini dikendalikan oleh saraf kranial. Halo semuanya, baiklah saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dari esofagus. Sebelum kita mengetahui tentang anatomi esofagus, pengertiannya itu adalah esofagus adalah saluran berotot berbentuk tabung yang menghubungkan antara faring tenggorokan dengan daerah lambung. Nah, fungsi esofagus itu kita harus tahu guys, bahwa fungsinya sebagai jalur utama untuk mengalirkan daerah makanan dan minuman yang sudah kita makan atau dari mulut dan cairan. Nah, itu menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Letak esofagus itu yang pertama berada di belakang trakea, yaitu saluran napas, di depan tulang belakang, melewati 3 bagian tubuh, yaitu cervical leher, udah itu thoracal dada, dan abdominal itu dekat daerah lambung. Sudah masih dengan pengertian dan fungsi, kita harus memasuki anatominya. Anatominya yaitu pada esofagus pertama itu panjang. Panjangnya itu ada beberapa ukuran tergantung pada usianya nih. Nah, yang pertama dari umur 1 sampai 2 tahun itu panjang dari 10 sampai 20 cm. Nah, pada umur 3 sampai umur 5 tahun itu dari 3 cm sampai 15 cm. Nah, pada umur 6 sampai umur 9 tahun itu yaitu dari 16 cm sampai 20 cm. Nah, remaja itu mengikuti hampir dewasa sama, yaitu 25 cm sampai 30 cm. Nah, stimuler penting itu ada 2, UES yaitu Useful Insuffusance, yaitu mengontrol masuknya makanan dari faring ke esophagus. Nah, yang kedua LES yaitu Lower Esophagus Fracture, yaitu mencegah asam lambung naik kembali. Nah, lapisan dinding esophagus itu ada 2. Pertama mukosa, epitel, submukosa non-kreatin. Yang kedua itu ada submukosa, terdapat kelenjar pada esophagus itu sendiri. Dan muskulase otot, yaitu 1/3 terbagi otot lurik, 1/3 terbagi campuran, dan 1/3 bawah yaitu otot polos. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui anatomi mengenai esofagus. Sekarang, yuk kita belajar fisiologi tentang esofagus. Jadi, esofagus itu basically seperti terowongan yang menghantarkan makanan dari mulut ke lambung. Cara kerjanya itu, yang pertama, ketika makanan ditelan, esofagus akan membuat gerakan seperti gelombang halus yang disebut dengan gerakan peristaltik, agar makanannya itu mudah turun. Nah, lalu yang kedua, otot-ototnya itu berbeda-beda. Yang di atas itu disebut dengan otot rangka. Otot rangka bekerja dengan kendali kita sendiri begitu kita menelan makanan. Yang kedua, itu otot campuran yang terletak di tengah. Dan yang ketiga, itu otot polos yang terletak di bawah, dan kerja ototnya itu otomatis, tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Gerakan esofagus diatur dengan saraf yang bernama dengan saraf vagus. Lalu juga diatur dengan jaringan saraf yang ada di dinding esofagus. Jadi gerakannya itu terkoordinasi, tidak hanya asal berkontraksi. Lalu ada 2 pintu penting di esofagus. Yang pertama itu sphincter atas. Begitu kita menelan makanan, sphincter atas akan terbuka, lalu akan langsung tertutup agar udara tidak masuk. Yang kedua itu sphincter bawah, akan terbuka ketika makanan akan memasuki lambung, namun juga akan langsung tertutup agar asam lambung tidak keluar, atau bisa disebut dengan anti-reflux. Lalu selama lewat, makanan akan dilumasi dengan cairan yang disebut mukus. Cairan mukus itu dari submukosa yang berfungsi sebagai pelicin agar dinding esofagus itu tidak iritasi. Nah, normalnya makanan dari mulut ke lambung itu cuma perlu 8 hingga 10 detik dari esofagus. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai anatomi dari lambung nih. Lambung adalah organ tubuh manusia yang berbentuk seperti kantong J, terletak di bagian atas kiri perut, tepat di bawah diafragma. Bagian-bagian lambung terbagi menjadi 5. Yang pertama, kardia, yang kedua, fundus, yang ketiga, corpus, yang keempat, antrum, dan yang kelima yaitu pilorus. Nah, lambung memiliki 4 lapisan.
Lapisan-lapisan lambung yaitu lapisan yang pertama yaitu mukosa, lapisan yang kedua mukosa, lapisan yang ketiga muskularis, dan lapisan yang keempat adalah serosa. Nah, fungsi utama lambung yaitu menyimpan makanan, menghancurkan makanan secara kimiawi dan mekanik, serta mengubah makanan menjadi cair sebelum diteruskan ke usus halus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fisiologi lambung. Lambung itu seperti kantong makanan. Nah, dia bekerja sebagai pencerna makanan. Dia nggak hanya sebagai pencerna makanan, tapi juga penyimpan makanan dari asam dan enzim. Nah, asam klorida sebagai pembunuh bakteri, sedangkan Pepsi sebagai pemecah protein. Nah, di sini lambung juga diatur oleh saraf dan hormon. Nah, jadi ketika ada bau makanan, lambung langsung siap bekerja. Nah, jadi di sini lambung itu sangat penting ya untuk sistem pencernaan. Halo semua, saya akan menjelaskan anatomi usus halus. Usus halus adalah bagian saluran pencernaan yang menjadi tempat utama mencerna dan penyerapan. Panjangnya sekitar 6-7 meter, berada di rongga abdomen. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum yang menerima empedu dan enzim pankreas, jejunum yang penyerapan sebagian besar nutrisi, dan ileum menyerap vitamin B12 dan serta garam empedu. Dinding usus halus memiliki fili dan mikrofili untuk memperluas penyerapan, serta lapisan otot peristaltik. Secara keseluruhan, usus halus berfungsi untuk mencerna, menyerap nutrisi, dan membantu pertahanan imun tubuh. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya mau menjelaskan fisiologi usus halus. Usus halus meliputi proses pencernaan, penyerapan, sekresi, serta gerakan usus yang bekerja sama untuk memproses makanan. Setelah makanan masuk ke duodenum, enzim pankreas, empedu, dan enzim dinding. Usus memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk sederhana. Penyerapan terutama terjadi di jejunum dan ileum melalui fili dan mikrofili yang memperluas permukaan usus, sehingga glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan air dapat diserap. Usus halus juga melakukan segmentasi dan peristaltik untuk mencampur serta menggerakkan makanan. Dan saat kosong muncul migrating motor kompleks atau MC untuk membersihkan sisa makanan. Selain itu, hormon seperti sekretin, CCK, dan GIP membantu mengatur pencernaan. Semua proses dikontrol sistem saraf enterik sehingga mencerna berlangsung optimal. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke anatomi dari usus besar. Kalau kita mengikuti perjalanan dari sisa makanan yang kita makan, maka usus besar merupakan perjalanan terakhir dari sisa makanan kita. Usus besar itu bentuknya memanjang sekitar 1,5 meter dan berdiameter lebih besar dibandingkan usus halus. Coba kalian bayangin, usus halus aja udah besar, gimana kalau usus besar? Nah, kalau kita mengikuti sisa makanan yang kita makan, perjalanannya itu dimulai dari cecum dan ia akan naik ke kolon ascendens. Setelah itu, sisa makanan yang kita makan akan melintang melewati kolon transversum dan akan turun ke kolon descendens. Kolon ascendens berada di kanan perut dan kolon descendens berada di kiri perut. Lalu ujungnya dari usus besar yaitu kolon sigmoid yang melengkung sebelum memasuki rektum. Nah, setelah mengetahui anatomi dari usus besar, sekarang kita masuk ke fisiologinya dulu nih. Di usus besar, tubuh kembali menyerap air, elektrolit, dan sisa nutrisi yang belum sempat dicerna oleh tubuh kita. Proses ini membuat feses perlahan-lahan terbentuk. Lalu, pada saat yang sama, bakteri di usus besar menghasilkan vitamin yang akan diserap oleh tubuh kita.
Nah, proses-proses ini saling berkaitan untuk menyelesaikan tahap akhir dari sistem pencernaan dengan teratur dan efisien. Lalu bagian terakhir dari sistem pencernaan yaitu anus. Nah, anus ini merupakan bagian terakhir nih dari sistem pencernaan kita. Nah, anus itu ukurannya sepanjang 2,5 cm sampai 4 cm, teman-teman. Nah, anus ini terdiri dari dua zona epitel. Yang pertama, bagian atasnya itu ada epitel kolumnar serta kolumna analis, dan bagian bawah dengan epitel squamosa yang menyerupai kulit. Anus itu dibatasi oleh garis dentata yang memisahkan kedua jenis epitel tersebut. Struktur otot di sekitarnya itu meliputi sphincter ani interna dari otot polos sirkular, rektum, dan sphincter ani externa dari otot rangka, disertai otot puborektal. Yang selanjutnya yaitu fisiologi rektum. Rektum menampung feses dan memiliki reseptor regangan yang ingin memicu refleks ingin BAB. Dan selanjutnya itu fisiologi anus. Sphincter anus internal atau otomatis dan eksternal itu dikendalikan secara sadar atau mengatur buka tutupnya anus. Saat waktunya BAB, rektum berkontraksi, sphincter mengendur, feses keluar. Saat penahan BAB, kedua sphincter berkontraksi, feses tetap bertahan. Yang kedua, saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah rangkaian organ tubuh yang berbentuk tabung yang dimulai dari mulut hingga ke anus, yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut sebagai tempat pencernaan mekanik dan kimiawi. Lalu makanan melewati faring dan esofagus menuju lambung untuk diurai oleh asam dan enzim menjadi kimus. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus sampai ke duodenum, jejunum, dan ileum sebagai pusat pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi. Sisa makanan kemudian masuk ke usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses, sebelum akhirnya disimpan, direkam, dan dikeluarkan melalui usus. Yang ketiga, edukasi. Makan tidak boleh sambil berbicara karena dapat mengganggu mekanisme anatomi dan fisiologi menelan, sehingga meningkatkan risiko tersedak atau makanan masuk ke saluran napas atau aspirasi. Berikut penjelasan anatomi. Di dalam tenggorokan terdapat dua saluran yang letaknya sangat dekat. Yang pertama ada faring, lalu esofagus, dan saluran makanan. Yang kedua ada laring, lalu trakea atau pipa napas, dan saluran pernapasan. Di antara keduanya terdapat struktur bernama epiglotis, yaitu kutub kecil dari tulang rawan yang berfungsi menutup jalan napas saat kita menelan. Saat makan normal tanpa berbicara, lidah mendorong bolus makanan ke belakang, faring berkontraksi, epiglotis menutup laring sehingga makanan aman turun ke esofagus. Saat makan sambil berbicara, laring terbuka karena kita mengeluarkan suara. Yang kedua, epiglotis tidak bisa menutup sempurna. Lalu, saluran napas jadi terbuka sehingga makanan atau minuman dapat masuk ke trakea. Penjelasan fisiologi. Menelan atau swallowing memiliki 3 fase. Yang pertama, fase oral atau mulut. Lidah mengumpulkan makanan dan mendorongnya ke faring. Yang kedua, fase faring atau tenggorokan, reaksi laring, yaitu yang pertama, epiglottis menutup laring. Yang kedua, faring berkontraksi membawa makanan ke esofagus. Yang ketiga, pernapasan berhenti sesaat atau apnea swallowing. Fase ini tidak dapat terjadi bersama dengan berbicara karena berbicara membutuhkan aliran udara keluar dari paru-paru melalui laring. Ketiga, fase esophageal atau peristaltik membawa makanan ke lambung. Kenapa berbahaya? Saat kita makan sambil berbicara, pertama, fase faringeal terganggu. Yang kedua, epiglotis tidak menutup dengan efektif. Yang ketiga, pada saat udara keluar untuk berbicara, makanan dapat tersedot ke trakea. Ini bisa menyebabkan tersedak, batuk kuat, aspirasi atau makanan masuk ke paru-paru. Lalu, pneumonia aspirasi pada kasus berat.